Saatnya Labubu. Berburu mainan karakter peri berbentuk kelinci dengan rambut berwarna pastel dan bergerigi tajam seperti monster bukan hanya milik anak-anak, saudara. Labubu juga tentang orang dewasa seperti kita. Karakter seram tapi dibuat sejumlah karakter serupa turut melengkapi produk-produk Popmart. Ini adalah tentang Labubu. Mainan-mainan tren anak muda ini dijual dalam bentuk blind box atau kotak rahasia. Nah, pembeli ini nggak bisa nebak isi dan juga tampilan figur yang akan didapat. Produsen Labubu yaitu Popmart meraup 240 juta dolar Amerika Serikat, setara dengan 3,68 triliun rupiah pada 2020 dengan laba bersih 967,1 miliar dolar. Main angka ke Labubu yuk, kita ke data berikutnya. Nah, jadi kenapa sih Labubu itu diserbu? Bahkan boneka ini juga nyerempet-nyerempet status sosial ya. Soalnya harganya lumayan berbeda dibandingkan dengan harga boneka pada umumnya. Di Indonesia, saudara, ada yang dibanderol di kisaran 1 juta rupiah. Ada juga yang berkali-kali lipat sampai belasan juta. Sebenarnya bagaimana perjalanan Labubu? Nah, mengutip dari Lifestyle Asia, Labubu adalah karakter boneka elf dengan ciri khas telinga runcing, terus berbulu, giginya tajam, senyumnya usil, dan perawakan yang kecil. Labubu, saudara, merupakan salah satu karakter dari sekelompok makhluk yang disebut The Monsters dari dongeng Nordik yang juga populer di tahun 2015. Pencipta karakter Labubu adalah seniman asal Belgia kelahiran Hong Kong, Kasing Lung. Nah, keunikan karakter dan kepopuleran The Monster membuat Popmart membaca peluang bisnis. Kasing Lung menandatangani perjanjian lisensi eksklusif dengan Popmart, perusahaan mainan asal Tiongkok. Nah, kerjasama ini sekaligus mengubah The Monsters dari karakter buku cerita menjadi mainan koleksi. Kenapa ya Labubu begitu meledak gitu? Nah, beberapa pekan lalu ingat kan apa saat kita bahas apa tuh Rose Blackpink yang bikin saham YG Plus terbang tinggi. Nah, sama banget nih, gara-gara si Lisa Blackpink, ketenaran Labubu akhirnya semakin meluas ke pasar penggemar Blackpink. April 2024, Lisa Blackpink mengunggah foto saat memeluk boneka Labubu dari serial Fall in Wine milik The Monsters di story Instagramnya. Beberapa bulan kemudian, Lisa lagi-lagi pamer tas miliknya dengan liontin Labubu. Lisa ini pamer apa endorse ya kira-kira? Tapi yang pasti tanpa Lisa aja udah terkenal, ditambah Lisa ya udah pasti dong booming si Labubu ini. Siapa yang jadi super kaya karena Labubu? Kita ke data selanjutnya. Jadi apa hubungan kegandrungan pada Labubu dan kekayaan pemiliknya? Yang namanya usaha, saudara, targetnya pasti profit. Sosok di belakang Labubu akhirnya jadi pertanyaan publik. Terjawab ya di Forbes. Per 15 November, kekayaan Wang Ning, pemilik Popmart, mencapai 6,1 miliar dolar Amerika Serikat atau mendekati 100 triliun rupiah. Mystery Box adalah ciri khas produk yang dijual oleh Popmart, saudara. Ini salah satu ide cerdasnya Wang Ning sebetulnya yang ternyata sukses membuat orang tuh penasaran terus-menerus. Penasaran ini mungkin bisa bikin orang ketagihan. Nah, awalnya saat berdiri tahun 2010, Popmart jual boneka kecil dalam box misterius yang dibanderol dengan harga 10 dolar atau sekitar 17 ribuan. Karakter kuat si Labubu dikawinkan dengan kekuatan Popmart, yaitu adanya hal misterius. Ini yang membuat si Wang Ning kini menjadi orang terkaya di dunia, urutan 542 versi Forbes. Kalau Rose bikin saham YG Plus menggebrak papan bursa, apakah Lisa Labubu Blackpink juga berdampak pada saham Popmart? Nah, kita lihat ke data selanjutnya. Ini dia, saudara, di awal tahun atau di 2 Januari 2024, saham Popmart masih di kisaran 19 dolar Hong Kong. April, setelah Lisa Blackpink tadi tuh yang pamer Labubu, sahamnya melesat ke level 30-an dolar Hong Kong. Setelah itulah saham Popmart ini ngacir naik terus mirip YG Plus setelah apa tuh meledak di dunia.
Labubu laris diserbu. Sampokmat menggebrak market Hong Kong. Bahkan di akhir Oktober, saudara, sempat memukul level tertinggi setahun di 75 dolar Hong Kong. Kami update, saudara, saham Pokmat 15 November ada di 71,55 dolar Hong Kong. Ada koreksi saham, biasanya ini merupakan aksi ambil untung atau profit taking. Benang merahnya sama, saudara, fundamental perusahaan hiburan sangat bergantung pada kepopuleran. Investor biasanya menanti inovasi-inovasi baru untuk memutuskan sesuatu saat membeli saham.